Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimat, ibu-ibu, ummahat, ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur betul atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan segala kebaikan yang Allah torehkan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang kali ini di tengah cuaca yang terik, tetapi kita dimudahkan dan diringankan langkah kakinya untuk berkumpul pada jengkal tanah yang sangat Allah cintai di antara masjidnya. Dan tentunya kita menghadiri salah satu majelis yang sangat Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Allah itu zat yang maha ilmu. Makanya Allah itu ingin sekali apabila seorang hamba datang kepadanya, maka dia datang kepadanya dengan ilmu. Makanya sesungguhnya siapapun yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, tidak lain dan tidak bukan yang dilakukan oleh Allah, yaitu adalah bagaimana Allah memberikan kelapangan pada hidupnya untuk mendatangi majelis ilmu. Rasulullah menyerupakan ilmu dengan air hujan. Kalau kita merenungkan tentang air hujan itu fungsinya setidaknya dua: menghidupkan apa yang mati pada bumi kita dan membasahi apa yang kering pada bumi kita. Berarti ketika seseorang itu dimudahkan oleh Allah untuk datang pada majelis ilmu, maka sebenarnya kita sedang memikirkan bahwasanya Allah ingin menghidupkan apa yang mati pada hatinya, dan Allah ingin membasahi apa yang kering pada jiwanya, supaya dia layak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dalam setiap kehidupan dunia, supaya dilapangkan dalam kehidupan di akhirat. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Maka siapapun yang dimudahkan pada majelis ilmu sedang dimudahkan oleh Allah perjalanannya menuju ke surga. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga senantiasa Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan seluruh jamaah kaum muslimat, sob muslimah, yang selalu intens dan selalu aktif untuk mengadakan kajian dan pencerahan kepada umat, khususnya kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di daerah Bandung. Semoga setiap komponen yang telah membantu terselenggaranya kajian kita pada waktu siang ini, mereka mendapatkan keberkahan pada kehidupan mereka, walaupun nama-nama mereka mungkin tidak dikenal detail oleh kita semuanya, tetapi keikhlasan mereka untuk mengadakan kajian kita pada siang hari ini semoga menjadi sebab dikenalnya nama-nama mereka oleh para penduduk langit dari kalangan malaikat. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada setiap orang yang selalu membantu agama Allah. Sekarang kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema yang dikhususkan dengan sebuah judul Muslimah Belajarlah. Bukan berarti ketika tidak disebut kata muslim di sini berarti muslimnya tidak perlu belajar. Tetapi khusus pada kesempatan ini kita menyebut kata muslimah karena memang kajian ini diperuntukkan bagi kaum muslimah. Karena banyak yang mereka masih meyakini bahwasanya muslimah itu tidak perlu belajar. Yang penting mampu melahirkan anak, mampu menyusui, mampu memasak, maka seakan-akan itu sudah cukup peranan yang diperankan oleh seorang wanita dan tidak perlu belajar yang tinggi. Padahal ini merupakan salah satu kekacauan kita di dalam berpikir kalau kita masih meyakini bahwasanya seorang muslimah itu pekerjaannya hanyalah melahirkan dan menyusui anak. Mari kita mencoba untuk membuka cakrawala kita dalam tema ini supaya banyak kebaikan yang kita peroleh, supaya membentuk petunjuk dalam kehidupan kita menjadi lebih baik. Ketika kita berbicara muslimah, tentunya kita paham bahwasanya di antara komponen penting untuk membentuk peradaban dan membentuk kemenangan itu diletakkan apabila wanita-wanita pada satu komunitas dan satu bangsa itu benar. Kalau wanitanya benar dan lurus, kemenangan itu pasti mudah terbentuk. Maka sama pula ketika kita bicara tentang kemenangan Islam pada awal-awal abad pertama ketika Islam ditegakkan,
Maka sesungguhnya di antara komponen penting yang menjadikan Islam tegak di atas muka bumi, yaitu adalah karena Islam mampu melahirkan para wanita-wanita yang lurus, wanita-wanita yang benar pada kehidupannya, melaksanakan kewajibannya, sampai akhirnya tercapailah kemenangan Islam. Karena kemenangan Islam itu dekat apabila kaum wanita itu sudah memiliki komitmen pada kebenaran, dan track record hidupnya itu berjalan di atas petunjuk ilahi yang ditetapkan oleh Allah. Makanya orang kafir itu adalah kaum yang paling tidak suka apabila mendapati kaum muslimah di dalam Islam itu benar. Makanya moncong-moncong senjata diarahkan oleh mereka kepada kaum muslimah di agama ini, supaya kaum muslimah itu rusak. Dikeluarkan kaum muslimah dari ruang-ruang rumah-rumah mereka untuk dikeluarkan, lalu kemudian ditumpahkan ke jalan dan di tempat-tempat umum. Dibuat berbagai macam perlombaan-perlombaan untuk mengeluarkan wanita dari tempat-tempat fitrahnya, dan mereka menggelontorkan dana sampai puluhan triliun ketika mereka berusaha untuk merusak kehidupan fitrah wanita. Karena mereka tahu kalau wanita-wanita di dalam Islam itu sudah rusak, maka mereka paham kemenangan Islam itu akan lama terjadi ketika kaum muslimahnya itu tidak merasakan atau tidak mengetahui kebenaran di dalam Islam. Makanya akhirnya berbagai macam agenda dilakukan sama orang-orang kafir supaya merusak kehidupan wanita, terutama wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kemudian akhirnya itulah perkara yang dilakukan oleh mereka setiap waktunya untuk merusak kehidupan muslimah. Ketika wanita-wanita muslimah itu sudah rusak, maka seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu pun menjadi rusak. Pertama kali yang akan rusak ketika wanita itu telah rusak, suaminya tidak akan memiliki partner akhirat yang baik. Karena apa? Karena wanita yang dihalalkan dan dinikahi olehnya sudah rusak. Akhirnya suami tidak bisa selamat akhiratnya ketika istrinya juga tidak mampu membantunya untuk meraih keselamatan di akhiratnya. Anaknya akan menjadi rusak karena dia tidak memiliki sandaran ibu yang bisa mengarahkan dia kepada visi dan misi yang benar pada hidupnya, karena ibunya pun tidak memiliki visi dan misi dalam hidupnya sesuai dengan keridhaan Allah. Orang tuanya akan rugi karena sesungguhnya dia memiliki beban yang berat ketika anaknya tidak mengerti petunjuk ilahi pada kehidupan. Akhirnya kalau seorang wanita itu sudah rusak, maka yang kita dapati adalah seluruh komponen yang ada di sekitar wanita itu pun menjadi rusak. Jangan mengharapkan pahlawan Islam itu lahir kalau wanitanya bengkok, karena sesungguhnya pahlawan Islam itu lahir dari rahim yang taat kepada Allah dan wanita yang beriman kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan akhirnya agenda orang kafir itu ketika ingin merusak Islam, supaya mereka tidak perlu berhadapan senjata dengan kaum muslimin, mereka rusak dulu kaum muslimah di dalam kehidupannya, supaya setiap anak yang dilahirkan mereka tidak ada yang punya komitmen untuk membela kebenaran dan menghadang laju kekafiran yang diusung sama orang-orang kafir kalau wanitanya sudah rusak. Dan itulah yang paling mengerikan kalau kita tidak memperhatikan kaum muslimah. Makanya dalam Islam betul-betul Allah itu meletakkan petunjuk yang detail pada kehidupan kita supaya para wanita kita menjadi benar. Karena tidak ada syariat yang paling detail memperhatikan kaum wanita kecuali Islam. Kita tidak pernah dapati ada satu agama yang paling menunjukkan kasih sayangnya kepada wanita dan perlindungannya kepada wanita yang paling besar kecuali adalah Islam ketika meletakkan perlindungan kepada kaum wanita. Surat An-Nisa diturunkan secara utuh untuk menunjukkan belai kasih sayang Allah kepada kalangan wanita ketika Allah menurunkan surat An-Nisa. Makanya kalau ada wanita muslimah tidak pernah mempelajari tafsir surat An-Nisa, maka dia tidak akan paham betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kalangan wanita. Syariat-syariat sunnah dibahas bagaimana membahas tentang masalah wanita. Semuanya itu menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini sangat perhatian kepada kaum wanitanya. Karena apabila kaum wanitanya itu benar dengan petunjuk ilahi, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan sebuah kemenangan besar. Ketika setiap wanita itu telah mengikuti segala petunjuk yang telah ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah, maka itulah yang menjadikan kita memahami kenapa syariat agama ini adalah syariat yang begitu detail mengatur tentang wanita.
Karena syariat agama ini tahu kalau wanitanya itu telah detail diatur oleh kitabullah dan sunnah dan mengikuti petunjuk, maka pasti kemenangan itu tinggal menghitung hari dan kemenangan itu tinggal menghitung waktu, pasti akan datang untuk kita raih bagi kaum muslimin dan kaum muslimah di atas muka bumi. Makanya kita perhatikan detailnya peraturan di dalam syariat ketika mengatur wanita itu sampai begitu masalah-masalah kecil pun diatur. Sampai kemudian kita apabila ditanya tentang ujung roknya wanita, itu pun ternyata dibahas oleh syariat. Kalau kita kemudian berjalan, ujung dari rok kita ini terkena tanah. Sapuan yang pertama apabila terkena najis, sapuan yang berikutnya apabila kemudian kena tanah kembali. Maka pernah ditanyakan kepada Rasulullah oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami memakai rok, tetapi kami khawatir ujung rok kami atau ujung jubah kami ini menyentuh najis." Nabi pun memberikan petunjuk, kalau ujung dari gamis kamu berjalan menyentuh tanah, lalu kemudian kena najis, maka sapuan berikutnya itu mensucikan. Kalau terkena najis, sapuan berikutnya itu mensucikan. Kalau terkena najis, sapuan berikutnya itu mensucikan. Maka Ummu Salamah berkata, berarti kami tidak perlu untuk mengganti pakaian kami untuk melaksanakan sholat, maka hukumnya tidak usah, karena sesungguhnya tanah ketika memberikan kepada ujung gamismu itu najis, ujung gamis itu pula tanah itu pun dibersihkan oleh tanah yang dia sentuh ketika dia berjalan. Loh, sampai urusan ujung gamis pun dibahas di dalam syariat. Jadi kalau kita jalan tiba-tiba ujung gamis kita kotor, tidak usah dianggap najis, itu suci insya Allah. Dan tidak usah dihitung pada hitungan keberapa ya, ini tadi hitungan pertama atau yang kedua, karena sebenarnya hitungan keberapa pun itu mensucikan. Maka kemudian itu menunjukkan kepada kita, ketika saya membaca tentang hukum ujung gamis wanita itu, saya memikirkan betapa syariat ini betul-betul melindungi wanita dengan perlindungan yang sangat utuh dan perlindungan yang sangat detail. Sampai dalam perkara yang semacam ini pun dibahas. Kenapa? Karena Islam tahu bahwasanya ketika wanita itu telah benar, wanita itu telah mengikuti petunjuk syariat, maka yang paling ketar-ketir dengan keberadaan wanita muslimah ketika sudah mengikuti petunjuk ilahi, tidak ada yang paling ketar-ketir kecuali orang kafir. Karena apa? Dia tahu kalau wanita muslimahnya saja sudah begini, apalagi pria-pria seorang muslim ketika mereka juga mengikuti petunjuk ilahi. Makanya sampai urusan darahnya wanita pun dibahas di dalam hukum. Padahal kalau kita bicara tentang darah, banyak wanita pun merasa jijik dengan darah siklus bulanan yang dia miliki setiap bulan. Itu pun syariat ngatur. Kapan itu darah disebut darah nifas, kapan itu disebut darah haid, kapan itu disebut darah menstruasi, kapan disebut darah istihadah, semuanya dibahas. Sampai kemudian kalau kita perhatikan fatwa, kalau kita membaca, sampai warna dari darah itu pun beda-beda, hukumnya itu pun dibahas. Kalau darahnya itu encer, di salamnya kemudian ada hitam-hitamnya, maaf, itu kemudian darah istihadah. Kapan kemudian disebut darah nifas? Darah nifas itu berapa hari? Darah haid itu berapa hari? Dibahas supaya kita masing-masing tahu kapan kamu menyebut itu darah nifas, kapan itu menyebut darah istihadah, kapan kamu itu menyebut itu dengan darah kemudian darah haid biasa. Dan itu pun hukumnya beda-beda. Padahal kalau kita pikir itu cuma darah, sama-sama konteksnya itu darah. Tapi walaupun cuma konteksnya darah, karena saking besarnya syariat ini melindungi wanita dan mengatur wanita, syariat tentang darah pun dibahas secara detail oleh Allah untuk menunjukkan kepada kita tidak ada agama yang paling besar memberikan perlindungan kepada kaum wanita, mengatur detail untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kaum wanita, kecuali itu hanya pada agama ini, yaitu adalah agama Islam. Sampai aturan wanita ketika bersentuhan dengan laki-laki pun dibahas. Kita ini kalau kemudian perempuan mau bersentuhan dengan laki-laki, itu pun dibahas. Kalau ada wanita, kalau ada laki-laki pengen menyentuh seorang wanita, itu harganya mahal. Dia harus kemudian melamar dulu, khidbah. Kemudian dia mendatangi orang tuanya, entah galak atau tidak galak bapaknya. Kemudian dia mengajukan kelebihan dia supaya dia diterima khidbahnya. Setelah diterima khidbahnya, melangsungkan akad nikah, memberikan mahar, baru boleh dia menyentuh seorang wanita, baru itu menjadi halal. Kalau kemudian kamu belum membayar khidbahnya, kamu kemudian tidak diterima khidbahnya,
orang tuamu tidak pernah datang kepada orang tua wanita yang kamu pingin pegang kulitnya, maka kamu dihukumi dosa oleh Allah, dan bisa jadi itu dosa besar. Karena sesungguhnya Allah mengatur bagaimana cara seorang laki-laki di dalam Islam ketika memegang kulit wanita. Saking mahalnya Islam ketika mengatur kehidupan wanita. Makanya saya pernah mendapati ada sebuah kisah nyata, orang liberal di daerah Inggris itu ingin menyudutkan Islam, lalu dia ingin mengambil celah manfaat itu dari sudut wanita yang menurut dia dilecehkan di dalam Islam. Dia berkata, kenapa wanita-wanita muslimah itu tidak boleh dipegang? Kalian itu terlalu menjajah kalangan wanita. Karena kemudian kami tidak bisa untuk kemudian menyentuh kulitnya wanita itu. Muslim ini adalah muslim yang dia paham, dia cerdas, dia tahu maksud dan arah dari orang liberal ini ketika menyudutkan syariat, bagaimana wanita ketika dipegang di dalam Islam. Dia berkata, kita ini memiliki ratu kita Ratu Elizabeth. Bolehkah setiap masyarakat Inggris untuk menyentuh kulitnya Ratu Elizabeth? Lalu orang liberal itu berkata, ya enggak bisa. Kalau ingin menyentuh kulit atau kemudian bersalaman dengan Ratu Elizabeth, harus melewati SOP yang telah ditetapkan, protokolernya panjang. Kalau kemudian diizinkan, baru bisa salaman sama Ratu Elizabeth. Kemudian muslim itu berkata, kami menempatkan para wanita kami itu lebih besar daripada kalian menempatkan Ratu Elizabeth kalian. Karena kami kemudian menjadikan para wanita kami itu suci, sampai kemudian dia tidak boleh disentuh kecuali dengan cara yang panjang dan kerja keras serta pengorbanan yang besar. Kalau kamu sudah menyentuh seorang wanita, ada prosesnya di dalam khidbah, ada prosesnya diterima keluarga, keluargamu menerima, kamu siap untuk membayarkan nafkahnya, kamu siap memberikan kepadanya makan dan minumnya, kamu siap memberikan kepadanya pakaiannya. Kalau semua proses itu sudah kamu lewati, sang wanita berkenan menerima apa yang kamu inginkan, baru kamu bisa menyentuhnya. Berarti wanita kami diperlakukan di dalam Islam lebih berharga daripada masyarakat Inggris ketika memperlakukan istimewa Ratu Elizabeth mereka. Masya Allah. Jadi ibu-ibu di sini itu walaupun di Bandung lebih keren daripada Ratu Elizabeth. Karena kemudian tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali dengan cara yang hak. Semua penjelasan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kalangan wanita merupakan kalangan yang sangat diperhatikan di dalam Islam. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami tidak ada perbedaan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, karena sesungguhnya tidak ada zat yang paling sayang kepada wanita kecuali adalah Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu diskriminatif kepada kalangan wanita, sampai dia menuntut emansipasi, menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan, karena dia tidak paham tentang syariat Allah yang sempurna ketika mengatur wanita secara detail dan penuh kasih sayang. Saya tanya sama orang yang menyanjung dan mengeluh-ngeluhkan emansipasi, kalau kamu tuduh syariat Allah itu tidak kasih sayang kepada kalangan wanita, terus syariatnya siapa yang penuh kasih sayang kalau bukan syariatnya Allah kepada kalangan wanita? Dan pasti dia tidak akan bisa menjawab dan tidak berkutik untuk menjawab. Kenapa? Kita paham tidak ada syariat yang paling mengerti tentang kalangan wanita kecuali adalah syariat Islam. Sekarang setelah kita memahami tentang kedudukan wanita ini, kita juga harus mengerti sesungguhnya wanita ini di dalam kehidupan agama ini, maka sesungguhnya dia menjalankan 4 peran. Jadi wanita di dalam kehidupan agama ini itu sebenarnya dia dalam kehidupan sosialnya dan kehidupan pribadinya itu ada 4 fungsi yang dijalankan. Yang pertama, wanita itu menjalankan fungsinya secara pribadi. Yang kedua, wanita itu dituntut untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri. Yang ketiga, yaitu menjalankan fungsinya sebagai seorang ibu. Yang keempat, menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial dengan bersosialita di dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebenarnya wanita itu tidak lepas dari 4 peranan yang dia jalankan. Kalau kita mendapati peranan wanita itu ada 4, yaitu wanita dengan kehidupan pribadinya, wanita dengan kehidupan sebagai istrinya,
wanita dengan kehidupan sebagai suami, sebagai seorang ibu, dan wanita sebagai seorang kemudian sosial, maka di antara empat ini mana yang paling disorot oleh Al-Quran? Apakah wanita sebagai kehidupan pribadi? Enggak. Apakah wanita dalam kehidupan sebagai sosialita? Enggak. Tetapi ketika Al-Quran itu kemudian melihat kepada kedudukan wanita, yang paling disorot oleh Al-Quran dan disorot oleh Islam itu adalah wanita, perannya sebagai istri dan perannya sebagai seorang ibu. Artinya kehidupan pribadi dan kehidupan sosialitanya itu tidak terlalu penting dibandingkan dua peran yang harusnya dia jalani sebagai seorang muslimah. Jangan sampai kebalik, kita malah kemudian menitik beratkan pada sosialita dan pribadi. Nanti akhirnya apa? Tidak peduli jadi istri, tidak peduli jadi ibu. Yang penting pribadi, yang penting selfie, yang penting kemudian senang-senang untuk pribadinya. Atau kalau tidak, sosialitanya, dia harus berkumpul dengan teman arisannya dan lain sebagainya. Padahal peran yang diperankan oleh seorang wanita itu empat. Peran seorang wanita ketika secara pribadi itu diakomodir di dalam Islam, tetapi sekedarnya saja. Bukan yang paling penting. Bukan yang paling penting wanita itu menjalankan perannya secara pribadi. Ada yang kedua, perannya wanita sebagai seorang istri, dan perannya wanita sebagai seorang ibu, dan peran wanita sebagai sosialita. Artinya sebagai orang yang memiliki interaksi sosial di dalam kehidupan masyarakat. Anehnya, ironisnya hari ini, kehidupan peran wanita sebagai pribadi dan makhluk sosial itu lebih kuat daripada perannya wanita sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Padahal yang dibutuhkan ketika Islam itu telah meletakkan syariat yang begitu detail terhadap wanita, maka tidak ada peran yang disorot oleh Allah, tidak ada peran yang paling disorot oleh Al-Quran, kecuali adalah ketika wanita itu mampu menjalankan tugasnya sebagai istri dan mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu. Dan ini merupakan dua peran yang paling besar di antara kehidupan wanita. Ketika kita telah paham, tidak ada kemudian fungsi yang paling tinggi, yang paling oleh Al-Quran dalam kehidupan kecuali menjadi istri dan kemudian menjadi seorang ibu, maka sesungguhnya itulah kita mulai memahami. Berarti kewajiban-kewajiban yang ditunaikan oleh seorang istri dalam kehidupan beragama ini tidak hanya terbentuk di dalam sholat, tidak hanya di dalam masalah puasa, tetapi ternyata tugasnya seorang wanita di dalam Islam itu berat, yaitu adalah bagaimana dia menjadi istri yang sesuai dengan kriteria yang Allah tetapkan, dan yang kedua menjadi seorang ibu yang ditetapkan dengan keridhaan Allah ketika memiliki kriteria-kriteria yang ditetapkan di dalam syariat. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, berarti wanita ketika menjadi istri dan menjadi ibu ini perlu banyak perangkat yang harus diperhatikan. Kalau menjadi wanita fungsinya hanya untuk kehidupan pribadi, tidak perlu bekal. Bekalnya handphone, foto, punya akun sosial, IG, kalau IG-nya nggak di-ban, nggak di-hack sama IG-nya. Kemudian dia akan upload setiap waktunya makan di mana dan lain sebagainya. Cukup. Kalau kemudian kehidupan wanita hanya dituntut secara pribadi, maka kita tinggal memperhatikan bagaimana penampilan kita, cukup. Bukan itu nggak boleh. Boleh. Tetapi itu harusnya sekedarnya dan tidak boleh untuk melebihi perannya sebagai istri dan sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu. Kalau kemudian perannya seorang wanita itu hanya menjadi makhluk sosial, maka ini tidak perlu bekal yang banyak. Kenapa? Karena kemudian menjadi makhluk sosial yang penting kita memiliki empati, murah senyum, caring sama orang lain. Kita pasti memiliki banyak circle yang akan bersama dengan kita kalau kita kemudian menjadi orang yang semacam itu. Tetapi ada dua peran yang tidak bisa dijalankan wanita kecuali dia harus punya bekal. Kalau dia menjadi istri, dia harus punya bekal. Karena menjadi istri itu bukan sesuatu yang gampang. Dan ketika dia dituntut perannya menjadi seorang ibu, maka sesungguhnya itu juga tidak gampang. Kenapa? Menjadi istri dan menjadi ibu itu jauh lebih berat dari peran wanita ketika menjadi pribadi dan makhluk sosial. Walaupun kita hari ini Masya Allah ya, mendapati perempuan itu apa? Lebih banyak menjalankan peran secara pribadi dan peran sebagai sosial. Perannya sebagai istri dan perannya sebagai seorang ibu hilang. Maka kita harus mengembalikan lagi khitah kehidupan kita. Berarti wanita itu
mereka diberikan oleh Allah keleluasaan dalam urusan pribadi. Selama tidak bertentangan syariat, diperbolehkan. Dalam makhluk sosial, diperbolehkan. Tapi bukan tugas utama seorang wanita pada 2 poin itu. Tetapi yang paling berat dalam tugasnya seorang wanita itu apa? Yaitu adalah menjadi istri yang solehah dan menjadi seorang ibu. Karena disitulah seluruh fondasi kebaikan dalam peradaban masyarakat itu akan terbentuk ketika seorang wanita telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Makanya kalau kita mendapati istri, Masya Allah, istri ketika menjadi keluarga itu landasannya betul-betul bukan ringan. Karena memerlukan banyak sekali ilmu yang kemudian dia harus perhatikan. Kalau dia tidak mengetahui, kerusakan yang akan terjadi pada kehidupannya akan lebih banyak daripada kebaikan yang dia dapatkan. Kalau dia tidak mengerti ilmunya ketika menjadi istri dan menjadi seorang suami, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Karena kalau boleh saya ambilkan ya, ini contoh ironisnya kehidupan kita hari ini. Kalau kita belajar di fakultas, kita ada ilmu mempelajari tentang mesin, itu ada ilmunya. Ada teknik mesin, belajarnya 4 tahun. Kalau kemudian kita ingin menggambar arsitektur, itu ada fakultasnya, yaitu fakultas arsitektur 4 tahun. Kalau kita ingin mengenal tentang pertanian, ada sekolahnya 4 tahun. Masya Allah ya. Mengenal mesin, mengenal pertanian, menggambar bangunan, ternyata ada sekolahnya. Tetapi ironisnya ketika kita akan mengarungi sebuah bahtera yang bernama pernikahan, dan ketika kita akan menjadi istri dan sebentar lagi kita akan melahirkan keturunan menjadi ibu, justru malah tidak ada sekolahnya. Seakan-akan menjadi istri dan menjadi seorang ibu lebih kalah daripada kepentingan kita mengenal mesin, lebih kalah daripada butuhnya kita untuk menggambar bangunan yang bagus. Itu kalah dengan kemudian kebutuhan kita untuk mengenal padi supaya padi itu bagus. Padahal itulah yang kita dapatkan. Ada nggak kita kemudian nyari di sebuah universitas, kemudian kita mengatakan saya pengen fakultas istri, ada nggak? Nggak ada. Fakultas ibu nggak ada. Sampai akhirnya kadang-kadang ketika itu ditambah lagi dengan ketidakbutuhan kita kepada ilmu, sampai kemudian kita nikah nggak pernah mempelajari ilmu bagaimana menjadi istri dan bagaimana menjadi seorang ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keruwetan dalam setiap apa yang terjadi pada kehidupan kita. Istri yang tidak punya visi, ibu yang tidak punya misi. Ketika dia harusnya menjalankan 2 peranan itu sangat besar dalam kehidupan dia ketika menjadi makhluknya Allah. Ketika Allah menetapkan syariat yang detail pada kehidupan mereka. Makanya inilah yang akhirnya menjadikan kita mulai terbuka. Oh, ternyata peranan yang Allah bebankan kepada ibu, semua para akhwat di sini, satu yang paling penting, bagaimana nanti ketika menjadi istri dan ketika menjadi istri. Dan yang kedua, bagaimana peranan ketika menjadi seorang suami. Bagaimana peranan ketika menjadi seorang ibu. Ini kenapa ya dari tadi suami terus? Ini semoga Allah mengampuni saya. Maka disinilah kita akhirnya mengerti. Itulah yang menjadikan kita betul-betul memahami ini. Jadi tugasnya seorang wanita itu adalah ketika dia sudah kemudian beranjak dewasa, kemudian Allah memberikan indikator dengan haid dan menstruasi yang dia miliki, maka tidak ada karir tertingginya dia seorang wanita itu bukan di kantor. Karir tertingginya wanita itu bukan ketika dia memiliki owner dan menjadi pemilik perusahaan besar yang dia jalankan. Tapi karir tertinggi seorang wanita di dalam Islam itu, kalau kamu menjadi istri, membantu suamimu di dalam kebaikan akhiratnya, dan kamu menjadi seorang ibu yang melahirkan anak yang taat kepada Rabbnya, itulah puncak karir seorang wanita di hadapan Allah. Dan itu dicoba dirusak frame kita ketika berpikir semacam itu. Makanya orang kafir memberikan narasi. Orang kafir itu memberikan narasi supaya bertentangan dengan konsep yang ditawarkan, konsep yang disampaikan oleh Islam. Narasinya orang kafir apa? Narasinya orang kafir itu beda. Orang kafir itu membentuk narasi dalam kehidupan kita. Bagaimana wanita itu, mereka itu maksimal di dalam urusan pribadi dan maksimal dalam urusan sosial. Dikeluarkan wanita itu dari rumahnya, dibuat perlombaan dan kontes kecantikan dengan berbagai macam namanya yang berbeda-beda,
Seakan-akan bahwasanya wanita itu yang paling penting bagaimana urusan pribadinya, bagaimana penampilannya, bagaimana penampilan fisiknya. Fisiknya pun sekarang kita sudah di framing. Kalau mau disebut cantik, kamu harus memiliki tubuh ideal apabila bobotmu di bawah 50 kilo. Kalau kamu ingin disebut cantik, maka kulitmu harus putih. Kalau kemudian kamu ingin disebut cantik, matamu harus belok. Kalau kamu disebut cantik, maka kemudian rambutmu harus lurus. Kalau kemudian kamu tidak putih, bobot beratmu di bawah di atas 50, maka kamu tidak disebut cantik. Dan akhirnya menjadikan wanita bingung ketika urusan pribadinya tidak sesuai dengan narasi yang dia dapatkan dari orang kafir. Pada saat itulah kalau kita ngikutin orang kafir, fungsinya sebagai istri dan fungsinya sebagai seorang ibu sudah hilang. Akhirnya apa? Yang diperhatikan penampilan. Yang diurusi apa? Operasi plastik. Yang diurusi apa? Tanam benang. Yang diurusi apa? Gimana membuat umur 40 tampak 17 tahun. Saya nggak nyindir ibu yang di sono. Tapi biasanya yang di sono pindahan dari sini. Kemudian akhirnya memikirkan itu dan memikirkan kehidupan sosialnya. Dan itulah yang kita jumpai dalam kehidupan hari ini. Data di masyarakat wanita muslimah gitu. Kalau kemudian setiap orang akhirnya sudah termakan dengan strategi yang dibuat sama orang kafir, bagaimana narasi kehidupan wanita itu hanya untuk urusan pribadinya dan urusannya sebagai makhluk sosial, sudah di situ yang dia putar-putar. Akhirnya apa? Suaminya akan berantakan karena tidak punya visi dan misi bersama istrinya yang tidak paham akhiratnya. Anaknya pun tidak akan memiliki visi akhirat. Kenapa? Karena tempat dia ketika di dalam rahimnya, pemilik rahim itu pun tidak memiliki visi dan misi ketika menjadi seorang ibu. Berantakan semuanya, berantakan kehidupan wanita di hadapan Allah. Dan itulah yang diinginkan sama orang-orang kafir. Padahal Masya Allah ya Bu ya, saya pernah belajar tentang satu hal untuk membuktikan bahwasanya wanita kalau sudah benar itu menakutkan musuh. Ibu pernah baca tentang masalah Palestina. Palestina itu berhadapan dengan Israel. Ternyata Israel itu khawatir kalau sudah menghadapi bangsa Palestina itu ternyata bukan pada senjatanya saja. Jadi hari ini saya pernah membaca sebuah data tanggung jawabkan. Orang Israel itu bukan hanya takut menghadapi Hamas, tapi salah satu yang ditakuti sama orang Israel itu apa? Menghadapi demografi orang Palestina yang sangat tinggi. Wanita muslimah di Palestina itu diberikan oleh Allah kesuburan rahim mereka. Dan wanita Palestina itu berlomba-lomba untuk punya banyak anak. Karena mereka tahu satu persatu pahlawan-pahlawan di dalam kehidupan mereka itu ditumbangkan dengan peluru-pelurunya orang Israel. Sampai akhirnya wanita-wanita Palestina, salah satunya saya pernah menemukan satu keluarga Palestina, perempuan Palestina nikah sama ikhwan di Malaysia. Dia cerita, wanita Palestina itu wanita yang memang diberikan berkah untuk melahirkan. Anaknya itu minim 6, 7. Sampai kita pernah mendapati orang Palestina ada kembar 4 atau kembar 5 itu. Atau mungkin dokternya yang melahirkan pusing nih, tidak habis-habis ini, keluar lagi. Sampai demografinya orang Palestina itu paling tinggi. Di antara yang tinggi selain Cina, India itu salah satunya Palestina, cuma tidak pernah diungkap. Karena orang Israel itu kalau membunuh satu warga muslim Palestina akan digantikan dengan kelahiran 10-12 dalam menit yang sama. Saat itu kemudian kaum muslimah itu memiliki pengganti-pengganti yang mereka lahirkan dari anak-anak yang mereka miliki. Makanya orang Israel itu bingung, ini dibunuh 3, lahir 30. Ini dibunuh 5, lahir kemudian 60. Kemudian sampai bangsa Israel itu menghadapi pertumbuhan jumlah penduduk di Palestina. Ketika para wanitanya itu hanya menjalankan tugas melahirkan tok menjadi seorang ibu, itu pun membuat bangsa besar yang bernama Israel pun kebingungan ketika menghadapi kaum muslimin. Coba kalau kaum Indonesia misalkan ibu-ibunya punya cita-cita anaknya banyak sebagaimana orang Palestina itu. Pusing itu orang-orang kafir ketika menghadapi jumlah kaum muslimin yang kemudian semakin bertambah karena mereka akan semakin kebingungan bagaimana menghadapi kaum muslimin. Makanya betul kata Rasulullah, salah satu sifat wanita surga itu apa? Al-walud. Salah satunya itu yang
punya banyak anak. Makanya kalau punya banyak anak itu tidak boleh malu, karena itu salah satu sifat wanita surga. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ditanya, anaknya berapa? 12. Berapa? 12. Dia malu menyebutkan jumlah anaknya, padahal itu merupakan salah satu di antara sifat penduduk surga. Mari akhirnya kita kemudian kembali kepada fungsinya tadi. Akhirnya disitulah akhirnya kita mengerti sesungguhnya wanita ketika mereka dituntut fungsinya sebagai seorang istri dan fungsinya sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, maka kemudian disitulah dia memerlukan banyak sekali komponen-komponen untuk membantu supaya dia menjadi istri dan menjadi seorang ibu yang terbaik dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, itulah yang menjadikan kita mulai paham. Berarti kebutuhan wanita kepada ilmu sebenarnya itu sama besarnya dengan kebutuhan laki-laki kepada ilmu. Kalaulah para wanitanya tidak belajar ilmu, maka yang terjadi kerusakan ketika dia menjalankan fungsinya sebagai istri dan sebagai seorang ibu. Saya ambilkan contoh yang gampang. Wanita tidak pernah belajar, tidak pernah ikut taklim, tidak pernah mempelajari agama. Perhatikan saja, ada wanita yang kita kenal tidak pernah belajar, tidak pernah ikut taklim. Cara dia memilih suami aja sudah salah. Ini kita ambilkan contoh bagaimana ilmu kalau sudah tidak berada pada pihak wanita, pasti yang terjadi itu kekacauan hidupnya. Ada wanita yang kadang-kadang dia itu ketika mencari suami aja, kalau tidak punya ilmu aja, kriteria memilih seorang suami aja sudah salah. Sampai kadang-kadang orang tuanya bingung menghadapi pilihan dari putrinya. Loh nak, kenapa kamu pilih dia? Orangnya imut, mah. Kenapa kamu pilih dia? Orangnya enak diajak ngobrol. Dikiranya rumah tangga itu ronda kan, terus ngobrol terus. Orangnya tinggi putih, orangnya pemain basket. Kenapa banyak wanita ketika dalam proses dia memilih jodoh saja, kenapa kriteria yang dipilih itu pemain basketnya? Bukan berarti pemain basket itu akhirnya jelek, enggak. Tapi kalau itu menjadi kriteria dia memilih seorang suami, maka kita bisa bayangkan, kalau kemudian yang kamu pilih kriterianya itu imut, lucu, putih, tinggi, banyak disenangi orang, lalu kemudian kamu pilih dia ketika kamu tidak paham ilmu yang harusnya kamu memilih imam yang paham tentang agamanya, apa yang terjadi? Air mata tinggal menunggu waktu akan jatuh di pipi putri-putri kita ketika dia tidak memiliki seorang imam yang mengingatkan tentang akhiratnya. Dan itu parahnya, baru proses seorang wanita ketika dia tidak memiliki ilmu ketika memilih seorang imam. Sudah rusak dia. Belum lagi nanti jadi suami, jadi istri. Jadi istri dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Akhirnya ketika suaminya melakukan sesuatu, ketika akan pinjam riba, maka istrinya karena tidak paham ilmunya, maka kemudian dia berkata, ya sudahlah, nggak apa-apa. Riba itu tidak apa-apa, setelah nanti kita pinjam, nanti kita banyak sedekah dan banyak umroh. Akhirnya sang suami yang asalnya dia maju mundur ketika akan meminjam riba, karena bisikan orang terdekatnya itu tidak ngerti ilmunya, sampai mengatakan riba itu tidak apa-apa. Itu orang-orang ekstrim yang ngomong kayak gitu, riba itu haram. Akhirnya suaminya mengambil riba itu dan akhirnya terjebak kepada kesalahan dan kepada dosa besar. Anaknya, kalau kemudian ibunya tidak pernah paham ilmu, anaknya bertumbuh kembang menjadi seorang putri, kemudian tidak pernah menutup auratnya, dan kemudian selalu memakai pakaian yang memperlihatkan auratnya. Ibunya, karena dia tidak paham ilmu dan tidak paham tentang urusan akhiratnya, apa yang terjadi? Yang terjadi ibunya akan memaklumi, udah tidak apa-apa, namanya juga zaman hari ini kayak gini kok, tidak apa-apa kalau kemudian membuka auratnya. Dan akhirnya kerusakan demi kerusakan akan datang kepada setiap orang ketika dia tidak mempelajari ilmunya. Dan itulah yang kita khawatirkan ketika wanita dituntut menjalankan fungsinya sebagai istri dan fungsinya sebagai seorang ibu tidak ilmu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Setelah kita memahami ini, saya ingin menyampaikan, setelah kita memahami ini, kenapa seorang wanita dituntut untuk mempelajari ilmu, Ustaz? Ini yang kemudian akan kita bahas sebentar. Sebelum nanti kita akan menjelaskan bagaimana proses yang benar ketika kita menuntut ilmu. Setelah kita paham alasan secara umum
bahwasanya wanita itu dituntut untuk memiliki ilmu karena fungsinya sebagai istri dan fungsinya sebagai seorang dan fungsinya sebagai seorang ibu, maka kita harus paham. Kita harus paham yang dimaksud ilmu artinya bukan sesuatu yang kita pelajari secara umum. Saya kuliah bahasa Inggris, ilmu, bukan itu. Itu ilmu, tetapi bukan definisi secara syar'i dan bukan definisi secara istilah. Ilmu dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Apa yang dimaksudkan ilmu ketika seorang wanita dituntut mereka untuk belajar kepada ilmu? Maka yang dimaksudkan dengan definisi ilmu adalah ada 3 definisinya. Yang disebut dengan ilmu adalah ma qala Allah wa qala sahabah. Yang dimaksudkan dengan ilmu itu definisinya 3. Perkataan Allah itu ilmu, perkataan Rasul itu ilmu, perkataan para sahabat itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi kalau kemudian kita disebut kata ilmu, maka sesungguhnya kalau disebut kata ilmu di dalam Al-Quran, disebut kata ilmu di dalam hadis, tidak ada maknanya ketika ilmu disebutkan di dalam 2 konteks Quran dan Sunnah, kecuali maknanya itu 3. Apa yang dikatakan Allah itu ilmu, apa yang dikatakan Rasul itu ilmu, dan apa yang dikatakan para sahabat itu ilmu. Berarti kalau masuk pada kategori yang semacam ini, berarti ilmu-ilmu tentang dunia itu sebenarnya adalah ilmu, tetapi tidak sebagaimana ilmu secara pengertian istilah. Jadi kalau ada yang belajar, saya sekarang belajar ilmu psikologi, ilmu secara definisi bahasa, tetapi bukan ilmu secara definisi istilah. Karena kalau disebut ilmu dengan segala pahalanya yang begitu besar, dengan segala ganjarannya yang begitu besar, yang dimaksudkan oleh Allah bukan ilmu dalam urusan dunia, tetapi ilmu dalam urusan yang berkaitan tentang 3, tentang Allah, tentang Rasul, dan apa yang dikatakan para sahabat, itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi kalau ada yang mengatakan talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, artinya bukan ilmu dalam urusan dunia. Ilmu urusan dunia itu sifatnya fadlah. Tahu fadlah? Fadlah itu tambahan. Boleh mempelajari, boleh tidak. Kalaupun kita bodoh dalam urusan dunia, tidak tercela. Saya tidak paham fisika, saya tidak tercela. Tapi kalau saya mempelajarinya, maka itu pun diperbolehkan. Kalau mempelajarinya untuk niatan karena Allah, maka mendapatkan pahala. Saya matematikanya mungkin nilainya 3. Misalkan nilai matematika saya 3. Itu pun karena guru saya kasihan, harusnya 2, tapi karena ini udahlah 3. Kemudian nilai matematika saya jeblok, cuma 3. Itu pun saya tidak dosa. Karena apa? Seluruh ilmu yang berkaitan tentang dunia disebut dengan ilmu fadlah, tambahan. Boleh belajar, boleh tidak. Kalaupun kamu bodoh tentang urusan dunia, 1, tidak menjadikan kamu hina di hadapan Allah. 2, tidak menjadikan rezekimu menjadi sedikit. Karena masyarakat kita kan suka berkata, kalau kamu tidak menguasai ilmu ini nanti kamu miskin. Kata siapa? Rezeki itu tidak dibagi berdasarkan kepintaran, tetapi rezeki itu dibagi oleh Allah berdasarkan takaran takdir yang ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya punya teman tamat SMP, kemudian itu pun tidak tamat, jebolan saja. Sekarang dia punya bisnis di Kalimantan, hartanya berlimpah luar biasa. Cuma tamatan SMP, ranking paling buntut, paling belakang. Dan kemudian setiap kenaikan kelas itu yang kita pikir dia, jangan-jangan dia nggak naik. Ternyata kemudian dia naik kelas 2, tetapi akhirnya jebol sebelum naik ke kelas 3 karena tidak kuat untuk mikir. Tapi hartanya hari ini lebih banyak daripada harta kita, walaupun dia tidak terlalu pintar. Kenapa? Allah tidak pernah membagi rezeki berdasarkan kepintaran, tapi Allah membagi rezeki berdasarkan takaran takdir. Bukan berarti setelah ini ibu nyuruh anak-anaknya berhenti di SMP aja. Dan SMP aja itu ada temannya Ustadz kaya raya temannya, tidak gitu. Tapi saya cuma meluruskan bahwasanya kalau kita seakan-akan bodoh terhadap ilmu dunia itu seakan-akan nanti rezekinya dikit, kata siapa kayak gitu. Banyak orang yang cuma jebolan universitas tidak sampai tamat,
SMP-nya tidak terlalu pinter, SMA-nya juga tidak terlalu pinter, tetapi rezekinya sedikit, ada rezekinya banyak. Tetapi kita punya teman, kemudian mereka pinter di SMP, pinter di SMA, bahkan di kuliah hampir 4 summa cum laude nilainya, tetapi hartanya sekarang biasa. Kenapa? Di situ kita paham, ilmu itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Dalam urusan ilmu dunia, supaya jangan sampai kita kemudian termasuk dengan apa yang dimasukkan sama orang kafir. Kalau kamu tidak mau pelajari ilmu dunia, nanti kamu pasti miskin. Kata siapa? Utsman bin Affan itu tidak pernah belajar apapun, tetapi kekayaannya itu berlimpah. Makanya sampai Utsman bin Affan itu pengen jadi miskin aja tidak bisa miskin. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah beliau mendengar bahwasanya dia agak terlambat untuk masuk surga karena hisabnya yang panjang. Sampai Utsman bin Affan itu berdoa, ya Allah jadikanlah saya miskin. Kalau miskin itu lebih mudahkan aku untuk masuk surga. Insya Allah. Doanya begitu. Doa yang ibu-ibu ucapkan insya Allah. Tapi ternyata itu pun Utsman bin Affan itu tidak pernah miskin. Makanya pernah dikisahkan kan, Utsman bin Affan itu punya tetangga. Tetangganya itu jual kurma mau busuk. Dibeli sama Utsman, dibeli sama kemudian Abdurrahman bin Auf. Affan bukan Utsman, Abdurrahman bin Auf. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Untuk kemudian supaya dia pengen miskin. Dibeli sama Abdurrahman bin Auf, yaitu kurma itu mau busuk. Orang itu tetangganya Abdurrahman itu berkata, gimana kamu akan membeli kurma-kurma yang mau busuk, kamu nanti jadi miskin gara-gara kurma itu nanti tidak bisa dimanfaatkan. Abdurrahman bin Auf itu berkata, ya apa-apa, dalam hatinya saya pengen jadi miskin. Sudah dibeli, diborong semuanya, Abdurrahman bin Auf sudah senang, bentar lagi saya akan miskin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba datang rombongan dari Yaman, kemudian menceritakan tentang raja mereka yang sakit, dan mereka punya ramuan obat yang membutuhkan kurma yang hampir busuk dan jumlahnya harus banyak. Dan tidak ada yang punya kurma itu ketika disampaikan di kota Madinah, kecuali orang itu mengatakan tidak ada yang punya kurma itu kecuali adalah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kurmanya diborong dengan harga dikali lipat, beberapa kali lipat dari harga yang dibeli sama beliau. Akhirnya gagal miskin. Beda kan dengan kita kan? Sudah buka iklan di mana-mana, tidak laku. Nah, itu beda. Karena Allah membagi rezeki berdasarkan catatan takdir. Makanya jangan pernah mengatakan kalau bodoh tentang urusan dunia seakan-akan rezeki anak kita nanti sedikit. Kenapa ibu sedih? Anak saya fisikanya cuma dapat 4. Terus kenapa kalau dapat 4? Nanti kerja apa Ustaz? Ya Allah. Seakan-akan kita tidak punya Allah yang memberikan rezeki, dan catatan rezeki itu ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kembali kepada tadi. Berarti yang disebut dengan ilmu yaitu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan para sahabat, itulah yang dimaksudkan dengan ilmu. Jadi ketika ibu hari ini bersama kita menyampaikan kita sama-sama mempelajari perkataan Allah dan Rasulnya, inilah yang disebut dengan ilmu. Kenapa? Berkaitan tentang Allah, berkaitan tentang Rasul, dan berkaitan tentang para sahabat. Setelah kita memahami inilah ilmu, maka kita paham kenapa muslimah dituntut untuk mempelajari ilmu selain dari alasan yang tadi disebutkan di atas. Alasan yang disebutkan di atas adalah supaya fungsinya dia menjadi istri dan fungsinya dia menjadi ibu itu benar ketika memiliki ilmu. Sekarang ada tambahan. Apa yang menjadikan seorang muslimah dituntut untuk belajar pada ilmu syar'i berkaitan Allah dan Rasulnya? Dan ini harus kita paham supaya motivasi-motivasi itu menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya kewajiban kita adalah menjalankan fungsi sebagai istri dan fungsi sebagai ibu ketika dilandasi dengan ilmu. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita, ada beberapa perkara yang menjadikan kita akhirnya berkebutuhan besar kepada ilmu syar'i dalam kehidupan konteks ketika kita menjadi makhluk dan menjadi hambanya Allah. Apa yang pertama? Para ulama lalu menerangkan, kenapa seorang muslim itu dituntut untuk mempelajari ilmu syar'i? Yang pertama, karena sesungguhnya ada dosa yang besar yang banyak di antara kita tidak merasa kalau itu dosa besar. Apa itu dosa besar ketika kita merasa itu tidak dosa besar? Orang yang bodoh terhadap agamanya itu dosa besar. Yang mana masyarakat kita menganggap apabila dia bodoh tentang urusan akhiratnya itu bukan dosa besar. Masya Allah, kita bodoh dalam urusan agama ini dosa besar. Masa Ustaz? Iya.
Mana dalilnya kalau kita bodoh terhadap urusan agama itu adalah dosa besar di hadapan Allah? Yang menyampaikan Rasul. Apa yang kemudian disampaikan itu? Rasulullah kemudian berkata kepada kita, "Abghadur rijali indallahi alimun fid dunya, jahilun anil akhirah." Orang yang paling buruk dan paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit di atas permukaan bumi, yang paling dibenci oleh Allah yaitu adalah siapa? Orang yang alim, ngerti tentang dunia, detail dia paham tentang urusan dunia, jahilun anil akhirah. Bicara tentang urusan akhiratnya dia tidak paham sama sekali. Jadi ternyata orang yang dibenci oleh Allah di bawah kolong langit itu bukan hanya berzina, bukan hanya minum khamr, bukan hanya orang yang korupsi, bukan hanya yang membuka aurat. Betul, orang yang membuka aurat dosa besar, orang yang kemudian zina dosa besar, orang yang minum khamr itu dosa besar. Tapi ada juga kemudian dosa besar. Apa itu? Orang yang mereka ketika dalam konteks kehidupan di dunia, mereka itu pintar dalam urusan dunia, tetapi ketika ditanya tentang urusan akhiratnya, mereka bodoh. Dan Allah paling benci ketika ada orang yang mereka itu bodoh dalam urusan akhiratnya. Padahal pada kehidupan akhirat itulah kita akan hidup abadi. Maaf ya ibu ya, kita ini belajar ilmu dunia dari waktu kita SD sampai kemudian kita SMA sampai kita kuliah, totalnya itu hampir 16 tahun itu. Seakan-akan hidup di dunia itu lama betul. Itu kadang-kadang masih kita tambah dengan S2, S3. Tapi kita belajar ilmu akhirat itu hanya di TPA dan madrasah diniyah waktu kita SD. Seakan-akan bahwasanya kita hidup di akhirat itu tinggal sebentar saja. Dan itu kita praktekkan lagi sama anak kita. Anak kita jejali dengan ilmu dunia, dan itu tidak salah. Yang salah itu kalau ilmu dunia yang kamu jejali itu mengalahkan ilmu akhiratnya. Seakan-akan anak kamu itu hidup di dunia itu selama-lamanya, dan kamu ajarin anak kamu tentang ilmu akhirat itu cuma sebentar saja. Seakan-akan nanti anakmu di akhirat itu tinggal sebentar saja di akhirat itu. Padahal termasuk di antara perkara yang dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar. Bahkan sebagian ulama buka dalam kitab Tauhid, kalau ibu-ibu pengen membuka, buka kitab Tauhid. Bagi yang sudah membeli bukunya, dibuka plastiknya itu. Dibuka itu pembatal keislaman. Termasuk di antara pembatal keislaman itu adalah orang yang mereka itu tidak pernah tertarik untuk mempelajari ilmu syar'i, tetapi selalu tertarik ketika mempelajari ilmu dunia. Dan itu termasuk orang yang Allah benci. Allah murkai. Dan murkanya Allah itu bukan hanya orang yang berzina dan minum khamr. Tapi kalau kamu menikmati ilmu dunia, tapi kamu nggak pernah menikmati ilmu akhiratnya, maka orang semacam ini termasuk orang yang melakukan dosa besar walaupun dia tidak merasa. Makanya Allah menyampaikan dalam surat As-Sajdah 22. Tolong dibuka As-Sajdah 22. Allah menyampaikan pada ayat ini dan surat ini, "Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntakimun." Allah itu berkata, berfirman kepada saya, kepada ibu semuanya. Allah menyampaikan, "Waman adlamu." Siapa orang yang lebih zalim? Siapa orang yang lebih zalim? Artinya itu pernyataan ini seakan-akan tidak ada orang yang paling zalim kecuali yang diterangkan pada ayat ini. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepadanya tentang ayat-ayat Allah, summa a'rada, kemudian dia berpaling dan tidak mempelajari ayat-ayat yang menjadi peringatan dari kami. Inna minal mujrimina muntakimun, sesungguhnya kami akan menaruh siksa yang pedih bagi orang yang tidak pernah memperdulikan ayat-ayat kami ketika di dunia. Sekarang kita buka kata a'rada. Di dalam ayat tadi itu ada kata a'rada. Apa itu a'rada? Saya ambilkan contoh ini. A'rada itu, saya bertamu kepada tempatnya ibu, ngobrol dengan suami ibu panjang. Di tengah-tengah obrolan, suami ibu menawarkan, "Ustadz, Mas mau minum apa? Teh atau kopi?" Saya tetap ngobrol aja. Saya ngomong macam-macam itu, dari 01, 02, IG yang memban dan memblokir, macam-macam itu bicara. Kemudian saya tidak menanggapi tawaran dia, minum teh atau kopi. Diulang lagi, minum teh atau kopi ya Ustadz, istri saya mau buatin. Jadi begini Pak, jadi 01 dan 02 ini sebenarnya konteks politiknya itu gini-gini, panjang lebar. Kemudian nawarin lagi,
Ustadz mau teh atau mau kopi? Saya kembali ngomong yang lainnya. Akhirnya istrinya bapak itu memutuskan, sudah teh saja. Didagan teh. Ustadz, ini tehnya. Saya ngeliatin teh itu. Saya tidak komentar, saya tidak suka teh, enggak. Saya seneng teh, enggak juga. Cuma ngeliatin saja, tidak komentar, kemudian ngobrol lagi. Setelah selesai obrolan saya pamit. Sahibul bait, pemilik rumah mengatakan, tehnya Ustaz, tehnya diminum. Teh. Oh iya. Terus kemudian saya pamit Pak, pergi. Itu namanya a'rodo yang dijelaskan dalam surat As-Sajdah. Bedakan antara a'rodo dengan kafaro. Kalau kafaro itu betul-betul nolak. Contoh, orang kafir itu gini. Ayo kita belajar kitabullah, yuk Quran. Loh, kamu kok ngajak saya belajar Quran dan tafsir? Saya itu kafir, non-muslim. Tidak beriman sama Muhammad, Rasulmu. Gak usah ngajak saya belajar tafsir. Itu namanya kafaro. Paham? Ini belajar ada hadis Nabi nih. Riyadhus Shalihin, yuk belajar yuk. Lu ngajak saya belajar Riyadhus Shalihin. Kamu nggak ngelihat kalong saya ini kalong saya kelihatan nih, kalong saya nih. Nah, itu namanya kafaro. Dia mengingkari. Itu namanya kafaro. Kalau a'rodo itu nggak kayak gitu. A'rodo itu kalau ditanya, kamu muslim atau nggak muslim? Muslim. Beriman nggak sama Allah? Oh, beriman dong. Sama Rasul? Beriman. Yuk belajar tafsir, yuk ada kajian tafsir. Aduh, kalau tafsir salam aja buat ustadznya ya. Itu namanya a'rodo. Paham? Ini ada hadis nih. Aduh, belajar hadis. Kok saya gimana gitu belajar hadis tuh kayak mau apa aja, kayak mau jadi ustadz aja, nggak usah lah. Itu namanya a'rodo. Akhirnya konteksnya dari Senin sampai Jumat, maaf, dia kerja, Sabtu dan Ahad mancing. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad arisan. Senin sampai Jumat kerja lagi, ngurusin kerjaan-kerjaan dia, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Kalau orang semacam itu terus-terusan, dia tidak pernah tertarik untuk mempelajari ilmu syar'i. Jangan kita anggap ya, dinginnya hati kita, dinginnya jiwa kita, kok nggak belajar ilmu syar'i yang Allah turunkan dalam kehidupan, itu menjadikan kita itu tidak berdosa. Itu dosa besar di sisi Allah. Karena terkadang banyak orang itu kalau ditanya tentang urusan dunia dan ilmu dunia, dia paham, tapi ditanya tentang urusan akhiratnya itu nggak ngerti. Padahal ketika kita akan memasuki surga, surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan air. Saya kalau menjadi pencinta surga, ibu kalau menjadi pencinta surga, kok kita tidak pernah mencintai ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan? Alasan apa yang akan menjadikan Allah akan memasukkan kita ke surganya kalau kita tidak pernah mencintai ilmu yang Allah turunkan? Maaf ya, hanya pengen kerja di sebuah kantor saja, sekolahnya panjang. Coba kalau kita pengen ngelamar itu ke Indosat atau pengen ngelamar ke Pertamina, sekolahnya berapa tahun? 16 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, ditambah dengan kuliah 4 tahun. Totalnya 16 tahun. Baru kita bisa membawa kemudian lembaran-lembaran itu, data, kita bawa ketemu HRD, dilihat sama HRD, dites sama HRD. Kalau cocok, kemudian diterima, mendapatkan kedudukan, kursi di belakang meja, ada laptopnya, nyelesain tugasnya, selama 1 bulan mendapatkan gaji antara 3 juta sampai 100 juta. Sekolahnya 16 tahun. Kalaulah kamu hanya duduk di Pertamina, Indosat, kamu paham sekolahnya harus 16 tahun. Emang kamu kira bahwasanya untuk mendapatkan surga itu lebih rendah daripada kita kerja di Indosat sampai kita tidak butuh ilmu? Berarti kita nggak paham surga yang kita minta setiap waktunya kepada Allah. Oh, kamu di Pertamina aja 16 tahun kok. Masa kemudian ingin mendapatkan surganya Allah tidak butuh ilmu? Nah, terus gimana kita akan mendapatkan alasan yang benar untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya? Coba kalau ada orang tamat SD, berani nggak dia kemudian melamar ke Pertamina? Tidak berani. Misalnya ada melamar ke HRD,
Kamu sekolahnya dari mana, Pak? SD Impres, Pak. Berapa tahun? 6 tahun. Ngelamar apa di sini? Saya ngelamar jadi manajer gitu, Pak. Mungkin bagian HRD kemudian akan nelpon, kemudian bagian security, ini ada orang gila masuk ke tempat saya ini. Tolong diambil, masukkan, kemudian laporkan ke Kapolsek. Kenapa? Oh, tamat SD kok kemudian ngelamar di Pertamina. Loh, kalau kita kemudian paham ngelamar tamat SD, itu tidak bisa kemudian kita ngelamar di Pertamina, karena standarnya Pertamina itu tinggi ketika menerima karyawan, karena dia pabrik minyak. Loh, kita itu apakah menganggap bahwasanya surga itu lebih rendah daripada kantor minyak, sampai kita merasa tidak butuh ilmu, tidak apa-apa, butuh urusan akhirat itu tidak apa-apa. Coba deh kita merenungkan apa yang dikatakan Rasul. Makanya kalau kemudian kita tidak memahami ini, bisa jadi kita berdosa terus-terusan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ternyata kita itu orang yang cuek dan tidak peduli tentang agama Allah. Kita tahu dalam surat Ar-Rum, Allah itu menjelaskan kenapa Allah membenci orang kafir. Itu alasannya banyak. Tapi salah satu di antara perkara yang menjadikan Allah itu benci sama orang, kemudian orang-orang kafir itu apa? Dijelaskan salah satu alasannya oleh Allah. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Orang kafir itu sifatnya, kalau ditanya tentang urusan dunia, detail-detailnya paham. Tapi kalau ditanya tentang urusan akhirat, dia nggak paham sama sekali. Itu. Makanya lihat kan, orang kafir itu sampai tren rambut tahun 2025 sekarang sudah dibahas. Nanti tren rambutnya tahun 2025 itu kayak apa? Tren rumah tahun 2020 sudah dibahas, sekarang itu dibahas di mana-mana. Tren rumah nanti mungkin yang kemudian minimalis sudah mulai ditinggalkan, akan mulai bergaya-gaya Marokon style, itu sudah dibahas. Tapi kalau mereka ditanya tentang urusan akhirat, mereka tidak paham. Makanya di antara kita, kalau kemudian kita dalam kehidupan ini, ibu menjalankan fungsinya sebagai istri dan fungsinya sebagai seorang ibu menjadi madrasah, kok kemudian kita tidak memiliki ilmu yang syar'i yang harus kita pelajari dengan kemudian proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, bisa jadi kita merasa tidak dosa padahal kita berdosa di hadapan Allah. Karena apa? Orang yang bodoh urusan akhirat itu bukan hanya dosa, bahkan para ulama mengatakan bisa membatalkan keislaman dia di hadapan Allah. Makanya itu yang kita harus pahami yang pertama. Jadi bodoh dalam urusan akhirat itu berpotensi besar untuk menjadikan kita hina di hadapan Allah. Makanya kan ada orang yang nanti dibangkitkan oleh Allah itu dalam kondisi yang beda-beda. Orang itu ada yang dibangkitkan di akhirat itu ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua itu, ada yang dibangkitkan oleh Allah itu dagingnya ini tidak punya, wajahnya tidak punya daging. Siapa mereka? Orang yang selalu meminta-minta padahal dia dalam kondisi kecukupan. Ada orang yang dibangkitkan ketika dalam kubur itu dalam kondisi dia itu kayak orang yang kesetanan, kesurupan. Dia marah-marah, kemudian jatuh bangun. Siapa? Pemakan riba yang tidak tobat sampai hari meninggalnya. Maka dia dibangkitkan dalam kondisi kayak kesetanan. Ada yang dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi miring-miring dia. Siapa? Ibu-ibu tahulah. Orang yang berpoligami tetapi tidak adil. Tetapi ada pula orang yang dibangkitkan oleh Allah itu dalam kondisi dia meraba-raba buta. Siapa itu? Para ulama mengatakan ada orang yang dibangkitkan buta. Siapa mereka? Orang yang mereka ketika di dunia itu tidak pernah butuh dan tidak pernah peduli tentang ilmu-ilmu yang Allah turunkan. Ilmu akidahnya tidak pernah belajar, fikihnya tidak pernah dia belajar, tafsirnya tidak pernah tahu, hukum-hukum yang harusnya dia ketahui sebagai wanita dan sebagai laki-laki tidak pernah tahu, sampai dia mati. Maka Allah jadikan dia itu ketika dibangkitkan dia meraba-raba. Sampai dia berkata, lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, ya Allah? Perhatikan jawaban Allah, atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dulu kamu hidup di dunia, aku turunkan ayat, aku turunkan hadis, kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah tertarik untuk mempelajari dan mengkajinya. Sebagaimana kamu melupakan peringatan-peringatan yang aku turunkan dalam kehidupan kamu dari Quran dan hadis, maka hari ini aku coret kalian dan aku tidak akan butuh dengan kalian. Dijadikan mereka buta untuk menemui
kerugian yang paling besar ketika mereka tidak pernah mempelajari ilmu syar'i. Itu ilmu, Bu. Jadi kalau kita bicara tentang majelis taklim, ada undangan kajian Ustadz Adi, Ustadz Somad, ataupun Ustadz yang lainnya, itu masalahnya adalah membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah dan membebaskan bagaimana dosa kita di hadapan Allah. Karena dosa itu bukan hanya yang berzina, dosa bukan hanya yang minum khamr, tapi ketika kita sengaja dan menikmati kebodohan, itu termasuk dosa yang menjadikan kita menjadi manusia yang paling dibenci oleh Allah di bawah kolong langit, di atas permukaan bumi, orang yang alim tentang dunia tetapi bodoh tentang urusan akhiratnya. Dan itu akan menjadi musibah besar. Kalau seorang perempuan sudah ada paham akhiratnya, terus gimana Ibu? Bangun malam tidak ngerti apa yang dilakukan, hari Jumat tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ibu kalau ngelewatin hari Jumat ngerti ilmunya, paham, sholawat. Nanti jam 5, oh jam 5. Sambil nyetir, Ibu kemudian akan berdoa karena paham. 1 jam pada hari Jumat itu akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah. Ngerti ilmunya, ngerti harus berbuat. Kalau sedang marah sama suaminya, dia ngerti ilmunya. Ini suami saya marah. Saya pernah mendapatkan sebuah ilmu dari Rasulullah. Salah satu wanita penduduk surga itu kalau mendapati kemarahan suaminya, maka dialah yang pertama kali meminta maaf. Sampai meletakkan kemudian tangannya di atas dada suaminya sampai berkata, la adzuku kamsan hatta tabda, wahai suamiku, aku tidak akan pernah bisa mencabut tanganku ini sampai kamu meridhoi kepada kehidupanku. Kalau dia ngerti ilmunya, pasti seluruh ritme kehidupannya itu akan berbeda dengan orang yang tidak ngerti ilmu. Makanya kebiasaan orang yang berilmu dan kebiasaan orang yang tidak berilmu itu pasti beda. Orang kalau tidak berilmu, ketika rambutnya, ketika auratnya terlihat, dia bisa nyaman dan dia merasa bahwasanya akan diapa-apakan oleh Allah. Tapi kalau orang sudah ikut taklim dan ikut berilmu, kelihatan rambutnya itu akan menjadi risau. Dia akan melipat ke pojok, dia akan perbaiki bagaimana jilbabnya ketika rambutnya kelihatan. Kenapa? Ilmu membentuk atmosfer yang berbeda dalam kehidupan kita kalau kita paham ilmunya. Makanya yang pertama, kenapa kita harus belajar ilmu? Supaya kita tidak melakukan dosa besar di hadapan Allah. Makanya saya teringat ya, ini kisah nyata. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ini di berbagai kesempatan yang saya sampaikan. Saya itu betul dengan isi kajian seorang syekh. Dia memberikan kajian ini di YouTube. Dia berkata, di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, itu kan banyak halaqah ilmu. Ibu tahu kan kalau ibu umrah ada yang kumpul-kumpul yang di sono, ada kursinya, itu namanya halaqah ilmu. Beda-beda halaqah ilmunya, ada yang halaqah tafsir, ada yang faraid, ada yang kemudian tafsir, ada hadis, macam-macam. Salah satunya ada halaqah itu menghafalkan Quran. Maka syekh ini memiliki murid-murid anak-anak baru, anak-anak muda. Ketika lagi pada murid-muridnya itu menyetorkan hafalan, tiba-tiba ada orang tua, laki-laki, mendekat kepada halaqah majelis ilmu itu. Dia mendekat, dia duduk. Pertama-tama syekhnya, guru besarnya, tidak memperhatikan orang itu ketika duduk di samping majelis dia. Sampai akhirnya lama-lama menarik perhatian beliau. Terus ditanya, masya'nuka, kamu ngapain Pak? Ngapain di sini? Bapak itu berkata, saya ingin menghafalkan Quran, Syekh. Padahal bapak itu sudah tua dari raut wajahnya, dari rambutnya. Kemudian syekhnya nanya, "Kam umruk? Berapa umurmu?" Fauqasitin, balagasitin. Yaitu fauqasitin itu di atas 60 tahun. Sudah Pak, tidak usah kemudian menghafal Quran Pak. Bapak sudah kelewatan masanya. Sudah banyak-banyak sedekah, banyak dzikir, banyak taubat, banyak sholat malam. Moga-moga bapak husnul khotimah. Ternyata bapak itu masih duduk di majelis ilmu itu. Masih duduk di majelis ilmu itu. Kemudian ditanya sama syekhnya, "Bapak ngapain?" "Saya ingin hafalin Quran, Syekh." Ditanya sama syekhnya, guru besarnya ini, "Lo yang menjadikan antum ingin menghafalkan Quran ketika di usia senjamu, ketika uban sudah menguasai rambutmu, itu apa? Ngapain bapak menghafalkan Quran? Bapak umurnya sudah 60 tahun lebih." Kemudian bapak ini mengatakan sesuatu yang menjadi renungan buat saya sebenarnya, buat kita semuanya.
Bapak itu berkata, Syekh, saya membaca sebuah hadis. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan. Berarti yang tidak dibacakan Quran dan tidak membawa hafalan Quran itu berarti dada kuburan, Syekh. Anak khawatir saya mati membawa kuburan sebelum saya dengan kuburan. Masya Allah. Syekhnya itu sampai terdiam. Lah terus bapak maunya apa? Saya pengen hafalin Quran, Syekh. Saya pengen nanti kalau sebelum saya ditakdirkan meninggal, saya membawa hafalan Quran saya. Quran saya itulah yang akan menjadikan dada saya percaya sebelum dihimpit dengan tanah kuburan. Apakah mungkin bagi orang semacam saya itu masih bisa menghafalkan Quran, Syekh? Syekhnya itu berkata dengan hadis yang indah betul. Intasdukillah yasduka. Kalau memang kamu jujur karena Allah, niat yang kamu inginkan itu mendapatkan Al-Quran di dalam dadamu, kalau jujur karena Allah, pasti Allah akan mengabulkan dan Allah akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Pisah itu dengan syekhnya, bapak itu minta izin, mulai besok saya akan menghafalkan ke sini. Syekhnya menantang, saya terima dengan kedua tangan yang terbuka. Hari berikutnya, orang tua itu datang menghafalkan Quran. Tiap hari dia menghafalkan Quran. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun dia menghafalkan Quran. Orang yang secara logika dan realitas akal kita susah menghafalkan Quran. Di atas 60 tahun. Sudah banyak yang lupa. Perjalanan hidupnya berat. Tapi ternyata tiap hari dia menghafalkan Quran. Tiap hari menghafalkan Quran. Sampai 3 tahun Allah takdirkan beliau hafal Quran. Beberapa bulan setelah itu beliau meninggal dunia. Persis dengan apa yang dia cita-citakan. Dia tidak ingin membawa dadanya itu dada kuburan ketika terhimpit dengan tanah kuburan, dan Allah ngabulkan apa yang dia mau. Ibu-ibu bisa merenungkan nggak apa pelajaran yang kita dapatkan? Orang yang membaca hadis, rumah yang tidak dibacakan Quran itu rumah kuburan. Yang baca hadis ini tuh banyak. Ya atau tidak? Ibu-ibu pernah baca hadisnya? Pernah. Tapi kenapa bapak itu kemudian langsung tertarik kemudian untuk menghidupkan hatinya dengan Quran? Karena dia paham bahwasanya kedudukannya istimewa itu berdasarkan ayat Quran. Makanya Rasulullah kan bersabda, kedudukanmu nanti di surga itu berdasarkan ayat yang terakhir yang kamu baca di dalam Al-Quran. Makanya maaf ya, kalau sampai di antara kita dingin sama ilmu syariat, ilmu akhirat, sampai menjadikan kita terakhir kalinya baca Quran itu Ramadan lalu, ketika kita tidak pernah butuh tentang ilmu akhiratnya, ya kedudukan surga itu kayak gitu. Makanya bapak ketika dia membacanya, ketika dia paham bagaimana ilmu akhirat itu menentukan keselamatan dia di akhirat, itu yang mendorong dia untuk menghafalkan Quran. 3 tahun Allah bantu, Allah kabulkan, Allah jadikan dia hafal Quran, dadanya bercahaya membawa Al-Quran sebelum dihimpit dengan tanah kuburan. Kenapa kok beda dengan kita? Mungkin karena kita ketika membaca hadis itu menganggap, alah cuma hafal Quran kemudian rumah kita kayak kuburan. Kemudian berlalu dan tidak meninggalkan bekas apapun. Orang itu kalau sudah bersama dengan ilmu, pilihannya pasti beda, cara membaca sesuatu pasti beda. Dan itu yang kemudian harusnya kita mengerti. Kenapa kita harus belajar tentang ilmu syar'i, ilmu akhirat? Muslimah harus belajar karena ibu adalah istri, ibu adalah seorang ibu dari anak-anak, dan kemudian itulah yang membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah. Dan sesungguhnya dosa yang besar itu adalah orang yang tidak pernah peduli tentang ilmu yang Allah turunkan. Faham sampai di sini yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menyampaikan, yang kedua, maaf nih kameramennya naik, jadinya pahalanya lebih besar. Yang kedua, kenapa seorang muslimah harus belajar? Yang kedua, kemudian para ulama itu mengatakan karena konteksnya hari ini kita hidup pada zaman fitnah. Zaman fitnah ini kalau kita tidak punya ilmu, gimana kita bisa memilih jawaban yang benar pada setiap persinggahan hidup kita? Ibu-ibu tahu kenapa zaman kita disebut dengan zaman fitnah? Saya tahu, Ustaz. Apa Bu? Karena banyak orang yang memfitnah tanpa dasar. Bukan itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu disebut zaman fitnah. Disebut zaman fitnah itu para ulama menerangkan berbagai macam dalil.
Berbagai macam dalil kemudian dikatakan kenapa disatakan dengan zaman fitnah. Para ulama lalu kemudian menyampaikan di dalam surat Al-Anfal 73. Salah satunya disebutnya zaman ini itu disebut dengan zaman fitnah, yaitu adalah ketika kita mendapati illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yaitu adalah kalau kamu kemudian tidak memerangi mereka yang diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya akan terjadi fitnah di atas muka bumi dan terjadi kerusakan yang besar. Artinya kita ini hidup pada zaman fitnah itu hari ini itu samar-samar antara yang hak dengan yang batil. Dan orang kafir itu ketika menyerang kita itu dengan narasi yang dibuat sama mereka, karena mereka tahu berhadapan dengan kaum muslimin itu berat dan butuh biaya yang mahal. Yang dibuat sama orang kafir itu apa? Mereka membuat narasi supaya yang benar tampak salah, yang salah tampak benar. Dan tidak ada obat dari getirnya zaman fitnah kecuali satu, ilmu, Ibu. Makanya kenapa disebut zaman fitnah, Ustaz? Karena samar-samar antara yang hak dengan yang batil. Nggak usah masalah ilmu lah, nggak usah kebenaran, Ibu, yang susah dikenali sekarang itu. Kita membedakan antara laki-laki dan perempuan hari ini aja susah. Ini laki atau perempuan ya? Kalau laki kok cakep, kalau perempuan kok kelihatannya maskulin ototnya. Bingung kita ini laki-laki atau perempuan. Sampai akhirnya saking nggak pentingnya di masyarakat itu tuh geger gitu. Dia laki-laki atau perempuan dibahas tiap hari. Ini aslinya itu Budiono. Ndak, aslinya ini Joko. Dibahas terus. Kalau kemudian kita pada hari ini sampai mengenali yang laki-laki dan perempuan aja susah, apalagi mengenali kebenaran. Kita mengenali bakso yang berformalin sama ndak berformalin aja bingung. Ini baksonya kelihatannya merkah, tapi ternyata kita khawatir formalin. Ini baksonya redup, kita sangka ini baksonya sudah basi, ternyata malah bakso yang sehat, karena daging itu kalau asli seger tuh dia agak redup ketika dimasak. Loh, sampai membedakan bakso aja susah. Orang itu kalau beli mobil second itu harus ekstra untuk ngecek dulu mobilnya, diketok-ketok. Walaupun kadang-kadang kalau ngetok juga nggak paham buat apa gitu. Ngapain Ustaz ngetok-ngetok? Nggak tahu. Saya sering lihat orang kalau mau beli mobil ngetok-ngetok. Itu kita ngetok-ngetok, ngecek dulu. Loh, kalau kemudian kita dalam urusan mobil, dalam urusan buah, dalam urusan gender laki-laki dan perempuan, kadang-kadang Allah itu menjadikan kita susah untuk mengenalinya ketika kita hidup pada zaman fitnah, apalagi mengenali kebenaran. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Yang kedua, kenapa seorang muslimah itu butuh dengan ilmu dan harus belajar, yaitu ilmu akhiratnya. Selain fungsinya menjadi istri dan fungsinya sebagai seorang ibu, yang kedua, karena kita hidup pada zaman fitnah. Kalau kita hidup pada zaman fitnah, tidak ada obat getirnya dari zaman fitnah kecuali harus memiliki ilmu. Harus memiliki ilmu. Makanya saya teringat kepada sebuah hadis Rasulullah ya. Nabi itu menerangkan tentang fitnahnya Dajjal. Ada dua orang nanti yang didatangi oleh Dajjal. Yang pertama yang didatangi Dajjal itu ada Arab Badui. Dajjal itu datang sama dia, Dajjal itu ngomong, "Ana Rabbuka, saya ini rohmu, saya ini Tuhanmu." Arab Badui itu berkata, "Enggak, kamu itu Dajjal. Saya ini Tuhanmu," kata Dajjal. Dan ingat, Dajjal itu fitnah terbesar dan Dajjal itu manusia itu. "Saya ini Tuhanmu." Lalu kemudian Dajjal nanya, "Kamu pengen bukti apa untuk meyakini bahwa saya ini adalah Tuhanmu?" Arab Badui itu berkata, "Tolong bangkitkan mayat kedua orang tuaku." Dajjal itu diberikan kemampuan lebih oleh Allah. Dajjal langsung memberikan perintah sama jin, karena Dajjal itu bisa bicara dan memberikan perintah sama jin. Jin, kamu serupakan wajahmu dengan wajah orang tua Arab Badui ini, masuk ke kuburannya. Jin, setan, langsung mentaati perintahnya Dajjal, masuk ke dalam kuburan orang tua Arab Badui itu, kemudian ngetok-ngetok tanah itu dari dalam, keluar mereka dari tanah itu dan mereka hidup. Seakan-akan hidup, padahal itu hanyalah perwujudan setan. Kedua orang tuanya lalu berkata, "Nah, ini Tuhanmu, berimanlah kamu kepadanya."
Lalu Arab Badui itu beriman kepada Dajjal, mendapatkan surganya Dajjal yang hakikatnya itu adalah neraka. Nerakanya Allah. Yang kedua, Dajjal mendatangi seorang pemuda. Ada pemuda yang didatangi oleh Dajjal. Lalu Dajjal itu berkata, "Ana Rabbuka." Saya ini Rabbmu, saya ini Tuhanmu. Tetapi kemudian orang itu berkata, "La innama anta Dajjal." Tidak, sesungguhnya kamu itu Dajjal. "Innama ana Rabbuka." Saya ini Tuhanmu. Kemudian dijawab, "La innama anta Dajjal." Sesungguhnya kamu Dajjal. Sama Dajjal diambil, dibelah, kemudian itu dibelah jadi dua. Terus disatukan kembali. Kemudian Dajjal berkata, "Aku belah kamu jadi dua, aku satukan kembali dan kamu masih hidup." Itu menunjukkan aku adalah Tuhanmu. Tetapi pemuda itu tetap mengatakan, "Kamu Dajjal." Diambil lagi, dibelah-belah lagi, disatukan lagi oleh Dajjal, kemudian dihidupkan lagi oleh Dajjal, dan Dajjal berkata, "Sesungguhnya saya itu Tuhanmu, tidak ada yang bisa membelah kamu dan menyatukan kamu kembali kecuali itu Tuhan." Tapi pemuda itu berkata, "Tidak, kamu Dajjal." Dibunuh sama Dajjal, mendapatkan nerakanya Dajjal, tetapi hakikatnya mendapatkan surganya Allah. Yang menarik, para ulama lalu memberikan penilaian terhadap hadis ini. Para ulama mengatakan, kenapa Arab Badui tadi tidak selamat dari Dajjal, tetapi kemudian justru orang pemuda tadi justru selamat dari fitnahnya Dajjal. Kemudian mereka berkata, karena Arab Badui tidak paham ilmu tentang ilmu fitnah Dajjal. Ketika dia tidak paham, dia melihat kekuatan yang dimiliki Dajjal, langsung spontan kemudian dia mengimani Dajjal dan dia sangka itu adalah Tuhannya. Pemuda tadi, kenapa selamat dari fitnahnya Dajjal? Karena pemuda tadi paham tentang fitnahnya Dajjal dan mempelajarinya, dan dia paham itu adalah betul-betul Dajjal. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Obat dari getirnya zaman itu ilmu. Makanya kalau ada orang dalam kehidupan ketika dia menapak pada jalan fitnah, kok kemudian dia tidak belajar, maka pasti dia akan terkena fitnah yang tidak bisa dia bendung, karena fitnah itu merenggut kehidupan akhirat kita. Ibu paham nggak? Sekarang itu kita itu berada pada satu zaman yang kita itu dikendalikan oleh satu kekuatan yang kita tidak pernah tahu. Kalau saya sering menyebutnya invisible hand. Ada kekuatan besar yang kita tidak ngerti. Tapi beliau bukan Dajjal. Maka kemudian di sini itu sekarang kita menghadapi kekuatan besar, invisible hand yang kita itu tidak ngerti. Tapi saya itu berprasangka ini kayak kekuatan yang diarahkan untuk menyambut kedatangan satu makhluk yang bernama Dajjal. Kita menyadari nggak? Dulu kita ini dipaksa untuk pakai uang kertas. Semuanya dari ujung timur sampai ujung barat semuanya pakai uang kertas. Sekarang kita dipaksa jangan pakai uang kertas, sekarang pakai kartu. Bahkan kalau kita masuk tol kita tidak punya kartu tol, walaupun kita punya uang 1 miliar, tidak bisa masuk ke tol. Dan kita tidak ngerti kenapa kok semua orang sekarang berbondong-bondong itu pakai tol dan semuanya harus berbondong-bondong pakai kartu. Makanya saya tuh ngeliat ini tuh ada invisible hand yang kita tidak ngerti siapa yang mengarahkan. Saya sekarang melihat trennya entertainment. Entertainment itu dulu ketika saya kecil, entertainment itu kiblatnya ke Amerika. Pop atau kemudian grup pop itu biasanya apa? Yang saya dulu kenal ketika saya SD itu New Kid on the Block, Backstreet Boy. Itu yang kita kenal. Sekarang tiba-tiba saya tuh melihatnya tuh bingung. Sekarang tiba-tiba trennya musik itu pindah ke Korea. Orang Amerika tidak ada kemudian grup musiknya tiba-tiba. Dan orang Amerika itu ridho ketika trennya itu yang dulunya ke Amerika sekarang pindah ke Korea. Padahal saya tahu betul Amerika itu orang yang paling pelit ketika kemudian keuntungan finansial mereka itu dikurangi sama siapapun. Saya tuh bingung gitu loh. Saya tuh mikir gitu, kenapa kok sekarang ke Korea Amerika diem, padahal hari ini se-Asia itu gandrung kepada Korea itu. Disitulah saya mikir, ini ada kekuatan besar yang tidak pernah kita ketahui ini. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hari ini betul-betul kita berada pada zaman fitnah.
Kalau kita berada pada zaman fitnah, tidak kembali kepada kitabullah dan sunnah. Yang menyelamatkan kita dari getirnya zaman fitnah itu siapa kalau bukan Allah dan Rasulnya? Anak-anak tidak kita tanamkan akidah, Masya Allah. Anak kita, anak saya, Basam, tidak saya tanamkan tentang akidah. Padahal mereka nanti akan hidup pada zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Bisa jadi anak kita menjadi korban dari fitnahnya Dajjal tanpa kita ketahui. Dan kita harus paham, orang yang ngikutin fitnahnya Dajjal itu adalah orang yang bodoh terhadap agama. Dan hati-hati bu, orang kalau sudah ngikutin fitnahnya Dajjal, konsekuensinya apa? Iman bisa lepas, ketakwaan bisa runtuh, ketika orang sudah ngikutin fitnahnya Dajjal. Kita susah payah ngelahirin anak, tidak kita tanamkan bagaimana akidah, karena kita tidak pernah belajar. Akhirnya kita tidak peduli anak kita belajar atau tidak belajar tentang akidah. Anak kita bertumbuh kembang menghadapi zaman yang jauh lebih berat daripada zaman kita. Anak kita bisa jadi satu waktu akan mengikuti fitnahnya Dajjal. Dan itu yang kita khawatirkan kalau kita tidak mempelajari ilmu syar'i. Makanya inilah yang menjadikan kita mengetahui betul bahwasanya inilah yang menjadikan kita mulai paham. Itulah betapa hajat besar kita kepada ilmu itu sangatlah besar. Inilah yang menjadikan setiap muslimah itu dituntut bagaimana mereka itu bukan hanya mencukupkan dengan melahirkan, tapi bagaimana dia mempelajari terus agama ini. Dan saya mohon ibu, kalau taklim itu yang pertama, carilah taklim yang betul-betul dia itu bersifat kontinu. Dan jangan hanya mencari taklim yang sifatnya tablik akbar terus. Grade-nya harus mulai dinaikkan. Jangan sampai kemudian kajian itu hanya kajian tablik akbar terus. Bertahun-tahun tidak kemudian tertata dan sistematik di dalam kita belajar. Jangan sampai kita nanti belajar sudah lama tapi tidak ngerti apa yang dipelajari. Sudah berapa lama ikut taklim ibu? 10 tahun Ustaz. Apa saja yang sudah dipelajari? Nah itu, saya juga masih bingung apa saja yang dipelajari. Itu gara-gara kita tidak sistematik belajarnya. Mulai ambil kajian-kajian sistematik. Buka itu kelas sirah, sistematik. Akhir zaman misalkan sama Ustadz Rahmat di sini, sistematik. Sistemnya kuliah selesai, pindah ke kajian lagi. Supaya betul-betul kita mendapatkan input dari semua ilmu yang kita pelajari. Ana tidak mengatakan takblik akbar itu tidak butuh. Takblik akbar tetap butuh. Tapi kemudian kita juga harus meningkatkan grade kita di dalam kita belajar. Di Jakarta ibu, alhamdulillah sudah banyak kelas-kelas serius ketika mempelajari agama. Istri saya contohnya sudah belajar kelas sirah bersama Ustadz. Sirah itu belajar sampai kemudian sampai 1 tahun 2 tahun selesai, nanti pindah ke kelas yang lainnya. Dan semuanya kita perlu untuk mempelajari yang semacam itu. Kenapa? Karena tuntutan kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Makanya grade-nya sudah mulai ditingkatkan. Yang saya sampaikan pula, ketika kita mau belajar, pastikan orang yang kita ambil ilmunya, pastikan adalah orang yang sama akhlak. Jangan sampai ibu ngikutin gelombang orang yang ngaji, tetapi menjadikan ibu nanti menghujat dan mencela setiap orang. Baru belajar sebentar, sudah mencela fulan, menghujat fulan, dicoret-coret wajahnya fulan. Kemudian diedit, dipotong-potong videonya, kemudian dicoret-coret. Bukan itu yang kita lebih besar daripada kemudian hanya untuk menghujat orang. Ilmunya kita, untuk kehidupan kita di hadapan Allah yang lebih baik, dan untuk kita dan anak-anak kita. Makanya saya pastikan ustadz yang ibu nanti ambil ilmunya secara kontinu adalah orang yang memiliki komitmen untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama orang yang beriman. Dan itu penting untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui. Kemudian yang ketiga, sembari kemudian kita memiliki ilmu itu, grade-nya kemudian ditingkatkan, maka yang ketiga, yaitu adalah belajar untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari sesuai dengan apa yang sudah kita kaji, sesuai dengan kemampuan kita. Yang ikut hari ini bisa jadi 1 tahun lagi dia menjadi panitia di sini, menjadi sob muslimah. Jangan hanya berhenti menjadi makmum. Tetapi kalau kamu mampu menjadi imam dalam kebaikan, jadilah imam dari kebaikan. Mana dalilnya kita harus menjadi imam dalam kebaikan? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami imam bagi orang yang muttaqin. Saya berharap moga-moga tahun ini ibu jadi member, jadi anggota kajian. Tahun depan sudah menjadi pengurus kajian ini. Tahun depan sudah memiliki kajian di tempat yang lainnya.
Tempat lain, waktu lain lagi kemudian kita sudah memberikan kegiatan sosial yang lainnya. Dan itulah yang dibutuhkan supaya Allah membantu kita sesuai dengan kadar kita ketika membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya mencukupkan kajian kita. Sesungguhnya wanita itu dituntut dalam 4 peran. Peran sebagai pribadi, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, yang sering saya sebut dengan peran sebagai suami dari tadi, dan kemudian peran sebagai seorang sosial. Peran sebagai istri dan peran sebagai seorang ibu itu adalah peran yang sejatinya dibebankan oleh Allah. Dan semoga masing-masing dari kita paham betapa butuhnya kita kepada ilmu dan seluruh syariatnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Semoga setelah ini kita bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran, bersemangat kembali untuk membuka hadis, dibeli buku-bukunya tentang agama. Kalau sudah membeli buku, dibuka plastiknya. Jangan sampai dibeli sudah 2 tahun nggak dibuka plastiknya. Maka itulah yang kita harusnya mulai praktekkan pada kehidupan kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Kang Dan.